Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita selesaikan Rasulullah bercerita tentang surga, sekarang kita akan masuk kepada tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlindung dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wuquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tugas kita sebagai kepala rumah tangga adalah bagaimana menjaga istri dan anak-anak kita dari api neraka. Itulah kesuksesan terbesar ketika kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Ya. Okelah, seseorang bisa disebut sukses ketika mengantarkan anaknya menjadi sarjana, sekolah S1, S2, S3, oke, itu sukses. Tetapi kesuksesan terbesar adalah ketika di akhirat nanti seluruh anggota keluarganya selamat dari siksa neraka. Itulah visi terbesar sebuah rumah tangga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berlindung daripada api neraka? Di sini Allah mengatakan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harap malaikat penjaga neraka jahanam dan neraka-neraka lainnya bisa disogok lalu kita bisa keluar. Harta tidak berlaku lagi nanti di akhirat. Anak-anak tidak lagi bisa menolong kita di akhirat. Orang tua tidak lagi bisa menolong kita di akhirat. Hanya amal-amal soleh kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai dengan 66. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami, jauhkan azab Jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal, dan sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat dan tempat kediaman."
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun rumah kita sekarang, seburuk apapun rumah kita sekarang, itu tidak masalah, ya. Karena seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka jahanam. Ya. Karenanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya siksa neraka. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 27 sampai dengan 28, Allah berfirman, dan orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya, karena sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat orang merasa aman. Jangan merasa aman. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Jangan pernah merasa aman. Selalu waspada dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersiap dengan memperbanyak bekal kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar daripada nerakanya. Kemudian juga dalam surah Az-Zumar ayat 15, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka. Di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikian Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata ketika di akhirat nanti digiringnya sebuah keluarga ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menantang azab Allah Subhanahu wa taala, menantang ingin masuk neraka. Karena nanti katanya bisa bertemu dengan artis, bisa membuat konser di neraka. Jangan pernah menantang. Ada di antara manusia yang menantang azab Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka minta azab itu disegerakan. Demi Allah, kita tidak akan kuat kalau kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita tidak akan bisa keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau hukumannya itu belum selesai. Tidak ada malaikat yang bisa kita sogok. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu nasihat dari Fudail bin Iyad. Ya. Kalau engkau bisa menolak ketika diseret oleh malaikat ke neraka, silahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menolak. Tapi ketika itu semua yang berkuasa hilang kekuasaannya. Semua yang kuat hilang kekuatannya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita terhindar daripada siksa neraka jahanam. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan Nabi mengajarkan doa kepada sahabat sebagaimana mengajarkan kepada mereka suatu surah dari Al-Quran yang diucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang dibaca. Kalau bisa dibaca setiap pagi dan petang. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Insya Allah, Allah menyelamatkan kita
dari neraka Jahannam. Anas mengatakan kebanyakan doa Nabi adalah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini yang diperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar ya rab inna 'abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu wa la sa'ala 'abdun al-jannah sab'a marrat illa qalat al-jannah ya rab inna 'abdaka fulan sa'alani fadkhulil jannah." Tidaklah seorang perempuan tidaklah seorang hamba memohon perlindungannya kepada Allah dari neraka sebanyak 7 kali. Ya. Baca aja setiap sholat 2 kali deh. Ya, jadi 10 lebih. Ya. Melainkan neraka mengatakan, ya Allah, si fulan minta perlindungan dariku, maka lindungilah dia. Ini neraka bermohon. Kalau kita minta berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka, maka neraka akan minta, ya Allah, lindungi si fulan dari neraka. Dan tidak seorang memohon surga sebanyak 7 kali. Melainkan surga mengatakan, ya Allah, hambamu telah memohon untuk dimasukkan surga, maka masukkanlah ke dalamnya. Paling nggak setiap salat baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu, dan saya berlindung kepada murka dan nerakamu. Tiap salat kita baca. Jangan sampai setelah salat tidak membaca doa ini. Karena ini sangat penting. Karena ini menentukan posisi kita di dunia dan di akhirat. Walaupun kita sudah beramal banyak, kita sudah beramal soleh yang banyak, tapi tetap minta, ya Allah, masukkan saya ke surgamu, hindarkan kami dari nerakamu. Ya. Apakah seseorang yang takut neraka syirik? Tidak. Karena Allah yang memerintahkan kita juga takut kepada neraka. Ya. Diciptakannya neraka agar seseorang takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar orang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya reward dan punishment itu bagus. Ya. Yang taat mendapatkan surga, yang tidak taat mendapatkan neraka. Itu untuk semakin membuat orang semangat dalam beribadah dan semangat menjauhi maksiat. Kalau tidak ada reward dan punishment, tidak ada hukuman, ya, tidak ada pahala dan hukuman, maka orang tidak semangat melakukan ibadah dan tidak semangat menjauhi maksiat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ahzab ayat 66, Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul." Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Masya Allah. Mukanya dibolak-balikin. Ya. Mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi penyesalan di akhirat sudah tidak ada gunanya. Penyesalan sudah tidak ada artinya. Kalau mau menyesal, menyesallah di dunia. Menyesallah sebelum nafas di kerongkongan kita. Dan taubat itu adalah penyesalan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Maka menyesallah sekarang. Mumpung masih ada waktu. Menyesallah kalau kita menyia-nyiakan sholat. Menyesallah ketika kita
Ketika datang waktu duha, kita tidak sholat duha, kita tidak tahajud, kita tidak berusaha puasa Senin Kamis, kita tidak membaca Al-Quran, menyesal. Kalau menyesal sekarang masih bisa diperbaiki. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, sudah tidak ada lagi tempat untuk memperbaiki. Karena akhirat itulah darul hisab la amal. Tempatnya dihisab, tidak ada amal. Ya, menyesal nanti. Makanya kebanyakan orang yang suka menunda-nunda melakukan kebaikan sampai kemudian ajal datang. Ya. Banyakan penduduk neraka adalah orang yang suka menunda-nunda. Ini perkataannya. Alangkah baiknya kalau kami di dunia taat kepada Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Qamar ayat 48 Allah berfirman, ingatlah pada hari kiamat mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Diseret dari atas mukanya. Ya. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka ini. Adi bin Hatim meriwayatkan Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan menyedekahkan secuil kurma. Barang siapa yang tidak menemukannya, maka hendaknya dengan berkata-kata baik. Salah satu cara untuk melindungi diri kita dari api neraka dengan bersedekah. Ustaz, saya tidak punya harta yang banyak untuk bersedekah. Ya. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma yang bisa kita berikan. Bersedekah itu tidak hanya saat kita berlimpah, tapi di saat kita sulit pun kita dianjurkan untuk bersedekah. Dan itulah ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, tasaddaqu wa la yaqul ahadukum inni muqil fa inna sadaqata muqil afdal. Bersedekahlah dan jangan kamu mengatakan saya tidak mampu, karena sedekah yang terbaik adalah sedekah dalam keadaan tidak mampu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia menginfakkan hartanya. Sedekah bisa menjadi penghalang kita daripada neraka. Maka bersedekahlah sebelum ajal datang. Salah satu penyesalan nanti ketika sakaratul maut adalah menyesal tidak bersedekah. Karena orang yang sedang sakaratul maut menyaksikan begitu besar pahala bersedekah, tetapi kenapa saya tidak mau bersedekah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah harta yang diberikan kepadamu sebelum datang ajal. Kemudian mereka berkata ketika ajal datang, akhirkan ajal saya ya Allah. Saya ingin bersedekah, saya ingin beramal soleh. Beramal soleh di sini maksud ulama adalah berhaji. Jadi penyesalan ketika sakaratul maut itu dua. Penyesalan tidak bersedekah dan menyesal tidak berhaji pada Allah berikan kemampuan. Sekarang ya di saat-saat Covid seperti ini orang sudah setor, sehat, tapi kondisinya pandemi akhirnya tidak bisa berangkat. Mudah-mudahan tahun ini jamaah haji bisa berangkat dalam keadaan aman, nyaman, dan terhindar daripada virus. Abu Hurairah menceritakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya, ketika turun ayat ini. Maka jadi ketika turun ayat yang tadi, Rasulullah berseru kepada kaum Quraisy, baik secara umum maupun secara khusus, dengan sabdanya, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian daripada api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Sungguh aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah.
Walaupun keturunan Nabi, ya, tetap Rasulullah sudah mengatakan, aku tidak bisa menjaminmu. Nabi juga berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, beramal, bapakmu tidak bisa menjamin kau masuk surga. Ya, karena kemuliaan bukan karena keturunan. Ya. Walaupun anak Nabi, lihatlah anak Nabi Nuh, ketika dia tidak beriman, Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan anakmu, dia itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairus salih, itu adalah amalan yang tidak saleh. Nabi Ibrahim, bapaknya tidak mendapatkan hidayah. Paman Nabi juga begitu. Jadi Islam itu bukan agama nepotisme. Nggak berarti misalnya anak Nabi, cucu Nabi, bapak Nabi bisa masuk surga begitu saja. Tidak, kalau dia tidak beramal tidak bisa. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi bersabda, perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seorang yang menyulut api. Lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya, dan ia menghalaunya darinya. Aku menghalangi kalian dari api, tapi kalian lepas dari tanganku. Ya, ada orang yang dihalangi oleh Rasulullah dari api dengan Rasulullah berikan ajaran, tapi dia tidak mau. Dia lepas. Ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah bersabda, api didatangkan pada hari kiamat yang memiliki 70.000 tali. 70.000 tali kendali. Pada tiap-tiap tali kendali terdapat 70.000 malaikat. Mereka menariknya. Itu baru malaikat yang menarik kendali neraka Jahannam. Belum malaikat-malaikat lainnya. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian ini besok. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.